Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam Ibu Desak dan Ibu Anin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai laporan audit dalam laporan keberlanjutan PT Waskita Karya Tbk. Nah, sebelum itu yang saya akan bahas yaitu mengenai analisis atas GRI Standar 2021, yaitu ada GRI 200 mengenai aspek ekonomi, GRI 300 mengenai aspek lingkungan, dan GRI 400 mengenai aspek sosial. Nah, sebelum itu mohon maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Hardani Camsa dengan NIM 23711051186. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan, di mana PT Waskita Karya Persero Tbk ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik negara terbesar di Indonesia yang berdiri pada 1 Januari 1961. Nah, pada tahun 2012 ini, perusahaan ini resmi bergabung dengan Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya yaitu WSKT, dan sejak mereka bergabung itu, perusahaan ini memperluas bisnisnya melalui 5 pilar utamanya, yaitu konstruksi di bidang konstruksi, bidang investasi jalan tol, beton percetak, properti, dan juga energi. Nah, beberapa anak perusahaannya yang terkenal antara lain PT Waskita Beton Precast, Tbk, dan PT Waskita Toll Road. Nah, di sini eh, ada beberapa pro ada beberapa proyek mereka eh, yang berhasil mereka kerjakan, yaitu yang pertama ada Bandara Soekarno-Hatta, yang kedua ada gedung BNI City, yang ketiga ada gedung kantor Bank Indonesia, yang keempat ada Hotel Shangri-La, yang kelima ada Menara Mandiri Plaza. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai GRI 200, yaitu mengenai aspek ekonomi. Nah, di sini terdapat GRI yang tidak dilaporkan oleh perusahaan atau not applied. Jadi di sini ada GRI 201 strip 2, GRI 201 strip 4, GRI 202 strip 2, GRI 205 strip 1, GRI 206 itu mengenai perilaku anti persaingan, dan GRI 207 mengenai pajak. Nah, di sini perusahaan tidak melaporkan GRI ini. Selanjutnya ini ada GRI yang applied, yang fully applied, atau perusahaan ini melaporkan GRI yang pertama itu ada GRI 201 strip 1 mengenai kinerja ekonomi, di mana di laporannya itu ada di halaman 86 sampai 87. 201 strip 1. Oke. Jadi di sini perusahaan mencantumkan sebuah tabel, di mana tabel ini itu mengenai kinerja ekonomi perusahaan waskita. Jadi dapat saya beri kesimpulan dari seluruh eh, tabel yang diberikan ini. Dari 117 proyek yang diikuti dalam lelang dengan total nilai 48,23 triliun, hanya sekitar 31% yang berhasil dimenangkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini akhirnya mendapatkan pendapatan sebesar 12,72 triliun dan mengalami penurunan sekitar 18% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tabel telah tercantumkan bahwa di sini terdapat lelang, nilai lelang, lelang yang dimenangkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan target RKAP, yaitu sebesar 20,54 triliun. Di sini ada pendapatan usahanya, dan pendapatan hanya tercapai 53,32%, di mana ini menciptakan deviasi negatif sebesar 9,59 triliun. Nah, untuk selanjutnya, di sini masih GRI 201 strip 1, karena tabelnya sangat panjang.
Kemudian ada 6 kelompok utama yang menerima manfaat ekonomi ini, yaitu meliputi mitra kerja mereka, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan pelanggan maupun pengguna jasa. Kemudian perusahaan ini juga mencatat nilai ekonomi yang disimpan dalam kondisi defisit sebesar 4,03 triliun pada tahun 2023. Nah, hal tersebut itu menandakan adanya penurunan kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya ini ada GRI 201 strip 3. GRI 200 strip 3 ini mengenai kewajiban program imbalan pasti dan program pensiun lainnya. Ini ada di halaman 114. Nah, di sini perusahaan itu menetapkan usia pensiun pegawainya pada 55 tahun. Itu berlaku bagi seluruh pegawai, baik itu pegawai tetap maupun tidak tetap. Nah, sebagai wujud apresiasi terhadap kontribusi para pensiunan, Waskita ini mendukung pendirian Paguyuban Gutawa, di mana Paguyuban Gutawa ini singkatan dari Paguyuban Mantan Pegawai Waskita. Itu didirikan sejak 14 Agustus tahun 2009. Nah, paguyuban ini rutin menyelenggarakan kegiatan sosial dan berperan dalam mengkoordinasikan anggota pensiun yang masih memiliki keahlian dan dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, untuk selanjutnya ini ada GRI 201 strip 1 itu mengenai rasio standar upah karyawan pemula atau entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. 202. Nah, di sini, nah ini tabelnya mengenai upah di daerah mereka, di daerah masing-masing perusahaannya. Jadi di sini itu untuk em, daerahnya ini ada banyak sekali, ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sampai Papua. Bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari tabel itu perusahaan juga menerapkan sistem remunerasi dengan mempertimbangkan 3 aspek utamanya yaitu kompetensi individu, people, posisi jabatan atau position, dan kinerja atau performance. Skema ini disesuaikan dengan kondisi pasar, tenaga kerja, serta indikator kinerja utama atau KPI. Kemudian ini juga mengadopsi prinsip pay for performance, di mana imbalan akan diberikan sebanding dengan pencapaian kinerja masing-masing pegawainya. Kemudian ada fasilitas yang diberikan seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kemudian ada medical check-up, family gathering, imbalan jasa produk, izin cuti, dan tunjangan pegawai. Selanjutnya ada GRI 203 strip 1. Ini mengenai investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Jadi di sini perusahaan tidak mencantumkan, eh, jadi langsung dilihat pada halaman 135. Jadi di sini itu, eh, nah, jadi di sini perusahaan hanya mencantumkan keterangannya saja tanpa mencantumkan eh, penomoran dari GRI-nya. Dari teks ini didapatkan bahwa sepanjang tahun 2023
unit tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan itu aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial, baik itu secara mandiri maupun kolaborasi dengan Kementerian BUMN dan BUMD. Mohon maaf, ini mungkin salah eh, typo. Kemudian ada dukungan tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan di Labuan Bajo melalui laporan program Tanah Lino Lestari. Kemudian ada pembangunan CO Working Space di Fakultas Teknik UGM. Kemudian ada pembangunan septic tank komunal di Mampang serta menyediakan sarana air bersih di sekitar proyek tol tol BO CIMI. CIMI. Kemudian untuk selanjutnya itu ada GRI 203-2. Ini mengenai dampak ekonomi tidak langsung. Nah, di sini eh, terdapat kontribusi terhadap pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini ada perusahaan mengeluarkan 3 program utamanya, yaitu ada program TJSL, ada program PUMK, dan program sosial. Program TJSL ini, perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen memberikan manfaat sosial melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut dengan TJSL ini. Nah, program ini juga mencakup pendanaan usaha mikro kecil, PUMK, dan kegiatan PUMK. Kemudian dijalankan sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kementerian BUMN. Untuk program selanjutnya yaitu ada program PUMK atau program pendanaan usaha mikro dan kecil. Di sini perusahaan itu melakukan pendanaan atas usaha mikro dan kecil yang digunakan untuk mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha. Untuk yang selanjutnya itu ada program sosial. Nah, program sosial ini sangat banyak. Bentuk kegiatannya itu disesuaikan dengan waktu kegiatan. Nah, perusahaan ini tuh melakukan kegiatan sosial seperti bantuan alat pencacah sampah, bantuan alat pencacah sampah, pendanaan UMK, bantuan korban bencana kebakaran, dan masih banyak lagi. Di sini juga perusahaan berkolaborasi, kolaborasi Action Coach dengan UMKM BUMN Karya. Oke, untuk selanjutnya itu ada GRI 204-1. Nah, di sini mengenai proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Nah, pada tahun 2023, perusahaan itu mencatat bahwa ada 22,31% dari total pengeluaran untuk pemasok atau setara dengan 2,20 triliun yang dialokasikan kepada pemasok lokal, yakni pihak yang beroperasi hanya di wilayah domisili mereka. Kemudian sementara itu mayoritas pengeluaran ini ditujukan kepada pemasok nasional yang memiliki cakupan layanan di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada GRI 205-2. Itu mengenai komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Nah, di sini perusahaan itu aktif dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi di lingkungan kerjanya. Nah, salah satu bentuk nyatanya yaitu upaya dengan menyelenggarakan workshop Good Corporate Governance yang menghadirkan narasumber eksternal. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pencegahan korupsi serta dampak negatifnya.
baik bagi individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya itu ada GRI 205/3. Ini mengenai insiden korupsi yang dikonfirmasi dan tindakan yang diambil oleh perusahaan. Oke, di sini perusahaan itu melaporkan bahwa tidak ada kasus korupsi yang melibatkan pegawai atau pejabat di lingkungan internal perseroan. Oke, selanjutnya itu ada GRI 300 mengenai aspek lingkungan. Di sini ada 9 GRI yang tidak dilaporkan oleh perusahaan. Itu ada GRI 301/2, GRI 300/3, GRI 302/2, GRI 302/3, GRI 302/4, GRI 302/5, GRI 303/2, 303/3, dan 303/4. Nah, untuk yang dilaporkan itu ada GRI 301/1 mengenai material. Di sini material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Nah, oke, jadi di sini perusahaan itu em, melaporkan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan pemanfaatan kembali kertas yang tidak bersifat rahasia untuk mendukung penghematan sumber daya. Nah, sebagai perusahaan konstruksi, perusahaan ini sangat bergantung pada penggunaan material dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur mereka seperti membangun gedung, jalan, jembatan, maupun bangunan lainnya. Nah, material tersebut diklasifikasikan menjadi dua. Itu ada eh, material yang tak terbarukan, seperti semen dan baja, serta yang terbarukan itu ada kayu. Nah, ini ada tabel. Di tabel ini, perusahaan itu memiliki penurunan aktivitas konstruksi yang dialami perusahaan pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya tantangan operasional yang diduga disebabkan oleh faktor eksternal juga. Eh, Faktor eksternal maupun internal, seperti turunnya permintaan pasar dan kendala pembiayaan. Nah, di sisi lain, perusahaan ini juga mengelola limbah air dari pencucian alat beton dengan efisien. Kemudian melalui proses pengendapan semen di bak tampung, air limbah dapat digunakan kembali untuk produksi beton percetakan. Jadi perusahaan ini merius bahan-bahan yang memungkinkan untuk diolah kembali. Selanjutnya ada GRI 302/1 mengenai energi. Nah, konsumsi energi dalam organisasi. Terlihat bahwa di sini perusahaan melaporkan dalam tabel itu ada solar, kemudian ada perhitungan menggunakan gigajoule, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perusahaan ini melaporkan bahwa dalam menjalankan operasionalnya itu, perusahaan memanfaatkan dua sumber utama energi mereka, yaitu dari BBM atau bahan bakar minyak dan listrik. BBM ini digunakan dan diperoleh dari SPBU publik maupun BBM industri untuk keperluan operasional mereka. Sementara itu untuk pasokan listriknya sepenuhnya berasal dari PT PLN. Nah, untuk efisiensi energi itu dilakukan dengan penggunaan lampu LED di seluruh area, pengaturan otomatis AC sesuai jam operasional, serta pembatasan waktu penggunaan lampu kantor dan fasad. Selain itu juga perusahaan juga aktif melakukan sosialisasi dalam program hemat energi kepada penghuni gedung waskita di gedung waskita ini. Selanjutnya ada GRI 303/2, itu mohon maaf 303/1 itu mengenai interaksi dengan air sebagai sumber daya.
Oke, di sini ya perusahaan itu melaporkan bahwa telah melakukan langkah-langkah penghematan air yang mencakup pemasangan keran auto stop di wastafel, pembatasan pengguna air di area wudhu, serta kampanye hemat air melalui poster informatif. Selain itu juga, persoalan ini memanfaatkan kembali limbah dari Sawage Treatment Plant atau STP sebagai air flushing toilet, dan perseroan dengan data mencakup kantor pusat dan 4 proyek yang sedang berjalan, yaitu proyek Pura Besakih, Bendungan Rukoh, CCTW 2, dan Sangatta Maloy. Kemudian juga ini juga terdapat eh, tabel atas pengambilan dan pemakaian air. Di sini terlihat bahwa terdapat penurunan di kantor pusat yang tadinya dari 11.000 menjadi 9.000. Di sini juga terdapat GRI selanjutnya yang tidak dilaporkan oleh perusahaan. Itu ada GRI 303.005, GRI 304, GRI 305, GRI 306, dan 307 dan 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke GRI 400 mengenai aspek sosial. Oke, di sini itu mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Jadi di sini terdapat banyak sekali tabelnya. Kemudian untuk level jumlah perekrutan pegawai ini berdasarkan level jabatan. Di sini dapat terlihat bahwa perekrutan ini didominasi oleh mutasi, yaitu sebesar 207. Kemudian untuk perekrutan pegawai berdasarkan usia itu rata-rata di umurnya di bawah 30 tahun. Ini terdapat penurunan ya dari tahun 2002 109 menjadi 8 orang, 8 pegawai. Kemudian untuk kemudian berdasarkan lokasi ini hanya di Jakarta dan dengan jumlah yang stabil. Oke, selanjutnya ada GRI 400. GRI 401 strip 1 yang tidak dicantumkan di laporannya. Di sini ada eh, mohon maaf sebelumnya ini mengenai GRI perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Nah, di sini saya dapatkan eh, bahwa tingkat perputaran pegawainya ini yang paling banyak mendominasi yaitu pensiunan normal, di mana sebanyak 66 orang ini meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat perputaran pegawai yang selanjutnya itu ini mengalami penurunan. Mohon maaf, ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di awal tahun itu ada 1.800 menjadi 1.900. Kemudian ada GRI yang tidak dilaporkan lagi. Itu ada GRI 401 strip 2, 401 strip 3, dan GRI 405. Di sini ada 9 GRI yang tidak dilaporkan.
Nah, untuk yang dilaporkan ini ada GRI 403-1. Ini mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini perusahaan itu melalui pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta tingkat kecelakaan kerja. Di sini perusahaan memastikan kepatuhannya terhadap standar SMK 3 termasuk ISO dengan kode 9001 tahun 2015, ISO 14001 di tahun 2015, ISO 45001 di tahun 2018, dan PP nomor 50 tahun 2012. Itu digunakan untuk menjaga keberlanjutan sertifikat QHSE, di mana di mana eh, di mana waskita ini menerapkan inspeksi rutin, koordinasi dengan unit proyek bisnis proyeknya, serta pengelolaan sertifikat vendor, serta juga secara ketat. Kemudian untuk investigasi kecelakaan kerja ini dilakukan melalui audit menyeluruh berbasis korek corrective action untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kejadian serupa. Nah, perseroan ini juga meninjau prosedur pengamanan secara berkala, bekerja sama dengan auditor Mabes Polri untuk memastikan kesiapan audit sesuai dengan Perpol RI nomor 7 tahun 2019. Untuk selanjutnya ada GRI 403-2. Ini mengenai eh, pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Nah, di sini perusahaan melaporkan bahwa mereka telah berkomitmen untuk mencegah kasus fatalitas, pencemaran lingkungan berskala nasional, dan kegagalan konstruksi dalam setiap proyeknya. Untuk memastikan hal ini, perseroan itu menerapkan sistem manajemen walkthrough atau MWT, di mana manajemen secara langsung melakukan pemantauan dan identifikasi potensi resiko. Kemudian hasil temuan dari MWT ini digunakan sebagai dasar tindakan pencegahan di proyek-proyek lain. Praktik ini dilakukan oleh Board of Director, terutama pada proyek dengan tingkat kompleks tinggi, eh, yang digunakan untuk memastikan standar keselamatan dan kualitas tetap terjaga. Selanjutnya ada 403-4. Ini mengenai partisipasi konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan. Dan di sini itu perusahaan melaporkan bahwa mereka juga telah berkomitmen dalam memenuhi aspek keselamatan dan kesejahteraan kerja atau disebut K3 sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB dengan sertifikat pekerja. Nah, untuk sistem manajemen ketiga ini mencakup penyediaan alat keselamatan, hak pegawai atas fasilitas kerja yang sesuai, serta kewajiban pegawai dalam menggunakan, memelihara, dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan kecelakaan serta pencemaran lingkungan. Nah, pegawai ini juga diwajibkan untuk melaporkan insiden kecelakaan dan mematuhi seluruh regulasi ketiga yang berlaku. Untuk selanjutnya ada di sini kelanjutannya bahwa waskita ini juga mengoptimalkan pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja ketiga melalui unit kerja khusus, yaitu Direktur QHSE yang dipimpin oleh Director of Operation E and Quality Health Safety and Environment atau disebut dengan QSHE, dan membawahi eh, QHSE dan sistem divisinya. Nah, divisi-divisi tersebut itu memiliki tanggung jawab dalam memastikan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem K3L di seluruh unit bisnisnya. Kemudian perusahaan ini juga membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja
atau P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Nomor 873 Tahun 2023. Kemudian di sini ada 3403/5 itu mengenai pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini terdapat 18 program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu ada pelatihan pemadam kebakaran, kemudian ada uji kompetensi, sertifikat ahli K3 umum, kemudian pelatihan uh, first aider, kemudian sosialisasi tanggap darurat kebakaran, pelatihan pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada gairah 403/9 mengenai kecelakaan kerja. Di sini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada insiden near miss atau suatu kejadian di tempat kerja yang meningkat itu dari 77 ke 63. Kemudian penurunan eh, total karyawan yang mengalami luka ringan itu sebanyak 40 menjadi 29. Kemudian yang meninggal dunia itu tidak ada yang meninggal. Tentu saja ada GRI 404/1. Ini mengenai rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Nah, di sini perusahaan mengklaim bahwa perusahaan ini telah meningkatkan realisasi jam pelatihan menjadi 60,33 jam per orang per tahun yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, itu tahun 2022, yang sebesar 56,69 jam. Nah, peningkatan ini terjadi karena efisiensi jumlah pegawai yang dilakukan secara bertahap, yang memungkinkan pelatihan dan pembangunan dilakukan lebih optimal. Yang selanjutnya ada GRI 404/2, itu mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Di sini perusahaan melaporkan bahwa Waskita ini menyediakan berbagai fasilitas bagi pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun atau MPP, termasuk pembekalan mental dan peluang pasar kerja, serta jaminan sosial dan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selain itu juga pegawai yang memiliki kualifikasi yang masih dibutuhkan, perusahaan akan menawarkan kembali kesempatan perpanjangan masa kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, selanjutnya untuk 404/2 ini ada ya disebut dengan Eagle Warrior Leadership Program, atau di perusahaan itu menyebutnya warrior atau waskita personil superior. Di sini ada 5 Eagle, Directorship Program, ada Eagle Warrior Boot 1. Ini di Directorship Program ini mencakup SVP, Supervisor, VP, dan Direktur anak perusahaan. Kemudian untuk Eagle Warrior Boot 1 ini untuk manajer dan direktur cucu perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada juga pelatihan dan pendidikan dengan total karyawan yang mengikuti itu ada 2.423 karyawan yang mengikuti pelatihan. Nah, untuk saja nih ada dari 443 itu mengenai presentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Nah, di sini program penilaian terhadap soft kompetensi individual bagi seluruh karyawan dan proses evaluasi secara objektif terhadap kinerja yang dihasilkan. Kemudian penilaian ini mencakup aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, pengetahuan, inisiatif, kecakapan, kepemimpinan, hubungan dengan rekan kerja, kepatuhan hingga output yang dihasilkan.
Itu dengan jumlahnya menurun dari 1.500 menjadi 261. Kemudian ini ada GRI yang tidak diterapkan juga, ada 9 GRI. Kemudian ini ada GRI terakhir, yaitu ada GRI 416 strip 1. Itu mengenai penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. Di sini perusahaan itu berkomitmen dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja melalui sertifikat ISO serta memastikan evaluasi keamanan bagi pelanggan pada tahun 2023. 2023. Nah, pada tahun 2023 ini SPK 3 berada di peringkat ke-6 dalam persyaratan pelanggan dengan tingkat kepentingannya itu 6,91%. Itu dari 15 peringkat. Selain itu juga, perusahaan juga melakukan seleksi vendor melalui aplikasi Wave dengan penilaian berbasis kontraktor Quality Safety Management System. Itu untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Nah, sebanyak 1.851 vendor itu termasuk pemasok, subkontraktor, dan penyediaan alat telah lulus seleksi ini. Di sini ada 7 GRI yang tidak dilaporkan juga. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi saya, dan terima kasih. Selamat malam.